Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Kali ini kita akan mereview beberapa hal menarik yang terjadi pada chapter 1143 yang berjudul Kesatria Suci. Yap, sudah dapat dipastikan ya bosku. Judul chapter kali ini akan berkaitan tentang diperlihatkannya kekuatan dari para kesatria suci yang berada di Pulau Elbaf. Selain itu di chapter ini juga kita mendapatkan sebuah cover request dari salah satu fan One Piece yang memperlihatkan kelompok bajak laut topi jerami yang sedang menunggangi ikan terbang di sebuah sirkuit kolam renang. Yap, di sini kita bisa melihat SHB Crew yang terlihat sedang mengikuti balapan dan mengenakan setelan kulit seperti pembalap. Dan dalam sebuah ban, tertulis sebuah kalimat, "Speed is the weapon." Setelah itu masuk pada inti cerita, di awal chapter diawali dengan memperlihatkan keadaan di sekolah Warus, tempat di mana kelompok dari Robin berada. Nah, di momen ini, Jaguar di Soul berusaha menghentikan anak-anak yang sedang berjalan sambil tertidur ke arah pantai. Namun saat Soul mencoba meraih salah satu anak yang ada di barisan paling depan, tiba-tiba Jaguar di Soul berteriak kesakitan. Yap, rupanya anak-anak tersebut seluruh tubuhnya sudah terselimuti duri yang tidak terlihat, yang mana hal tersebut pun membuat tangan Soul terluka. Robin dan Chopper yang melihat Soul dari kejauhan sangat terkejut ketika Soul berteriak kesakitan. Setelah itu cerita lalu beralih dan membawa kita ke desa Matahari, tempat di mana kelompok dari Nami dan para raksasa berada. Nah, setelah terjadinya kebakaran yang sangat hebat di sisi selatan desa, akhirnya di momen ini kita bisa melihat tim pemadam kebakaran yang telah tiba dan mulai memadamkan api. Namun saat bajak laut raksasa akan menuju ke sekolah Warus, Seval yang mereka gunakan rupanya telah dihancurkan di hutan Elbaf oleh monster-monster yang diciptakan oleh kesatria suci. Sementara itu di sisi lain, lebih tepatnya di hutan Elbaf, kita bisa melihat para kesatria suci yang sedang melihat kekacauan yang terjadi di sekolah Warus. Mereka juga diperlihatkan sedang duduk di sebuah meja yang mewah sambil menikmati makanan. Di momen ini sambil tertawa, Summer lalu mengatakan, "Lihatlah wajah raksasa itu, dia telah tertusuk duri. Dengan ini, cinta adalah hasrat yang telah membuat seseorang memeluk duri tersebut meskipun semakin menyakitkan." Selain itu, Summer juga menjelaskan teori gilanya dalam permainan ini, di mana orang tua akan memilih untuk memeluk anaknya meskipun mereka terluka, sementara anak-anak akan menyaksikan mimpi buruk mereka menjadi sebuah kenyataan, yaitu melihat orang tua mereka mati di depan matanya. Nah, ketika Summer mengatakan hal ini, kita bisa melihat sulur berduri yang muncul dari lengan kanannya, dan sebuah kotak teks pun mengungkap jika Summer adalah pengguna kekuatan buah iblis Iba Nomi yang membuatnya menjadi manusia duri. Nah, mendengar perkataan Summer, Gillingham lalu mengatakan bahwa makanan mereka kekurangan garam, jadi dia meminta kepada Summer untuk memikirkan garam. Dan saat itu juga, tiba-tiba muncul awan kolom di atas kepala Summer yang menggambarkan sebuah garam. Tepat di momen ini juga, Gillingham lalu menggunakan kekuatannya untuk menidurkan Summer dan mulai mengambil garam tersebut dari mimpinya. Yap, rupanya Gillingham adalah pengguna kekuatan buah iblis Mythical Zoan Ryu Nomi model Kirin yang membuatnya menjadi manusia manifestasi mimpi, sebuah kemampuan spesial dari buah iblis Mythical Zoan. Setelah mendapatkan garam dari mimpi Summer, para kesatria suci pun diperlihatkan mulai menikmati semua makanan yang ada di atas meja mewah. Nah, menariknya di momen ini barulah terungkap jika semua makanan tersebut dibuat oleh Gillingham dengan kekuatan buah iblisnya. Namun di sini Gillingham juga menjelaskan jika semua makanan ini memang memiliki rasa yang sangat lezat, tetapi sayangnya semua makanan ini tidak memiliki nutrisi dan gizi karena hanya berasal dari mimpi. Sementara itu, Summer lalu mengeluh jika semua permainan ini terlalu mudah untuk diselesaikan karena mereka bisa langsung membawa anak-anak ke kapal.
Namun Gungo kemudian memperingatkan Sommer dan mengatakan bahwa sesuatu hal yang tidak terduga mungkin saja terjadi karena saat ini sang kaisar lautan Mugiwara Luffy sedang berada di Pulau Elbaf. Kesatria Suci lalu mulai menyadari bahwa anak-anak ini sudah berada di cabang nomor 8 dan mereka mulai menuju ke arah api. Namun Sommer mengatakan jika kelompok ini tidak bisa menyelesaikan permainannya, maka mereka hanya perlu mencoba dengan kelompok berikutnya. Belum diketahui pasti ya bosku, apa maksud dari perkataan Sommer ini? Apakah Sommer memang sengaja ingin memancing para raksasa untuk menghentikan anak-anak dan membuat para raksasa tersebut terbunuh oleh duri-duri yang diciptakan oleh Sommer? Namun yang jelas, di akhir chapter, cerita lalu beralih dan membawa kita ke dunia bawah Pulau Elbaf, tempat di mana kelompok dari Luffy, bajak laut Hajrudin, dan Pangeran Loki berada. Yap, di momen ini setelah sebelumnya Pangeran Loki mengancam Luffy dan yang lainnya bahwa dia akan membantai semua orang yang ada di Pulau Elbaf. Dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, Luffy yang mendengar hal tersebut pun langsung dibuat marah. Dan tanpa basa-basi lagi, Luffy mengeluarkan teknik barunya yang bernama Udefusen. Ya, teknik ini mirip sekali dengan Honefusen, namun bedanya hanya lengannya saja yang ditiup oleh Luffy kali ini. Ya, dengan kekuatan barunya ini, Luffy langsung mengajar Pangeran Loki, di mana hal ini pun membuat Pangeran Loki langsung terkapar. Di sisi lain, Zoro yang menyadari bahwa Pangeran Loki sudah berada di ambang kematiannya, Zoro curiga jika Pangeran Loki hanya berpura-pura saja untuk lemah dan melepaskan diri dari borgol batu laut dan berniat untuk kabur. Sementara itu, Luffy kemudian memohon kepada para raksasa untuk segera menolong Pangeran Loki dan mengatakan untuk tidak diam saja melihat seseorang akan mati, tidak peduli seperti apa orang itu. Mendengar hal tersebut, Ged dan para raksasa yang lainnya pun setuju untuk membantu Pangeran Loki, sehingga Ged pun mulai mengobati luka-luka dari Pangeran Loki. Nah, tepat di momen ini, Hajrudin yang melihat hal itu pun tiba-tiba teringat tentang kisah masa kecilnya. Yap, di momen ini kita bisa melihat sebuah flashback singkat ketika Raja Haral berbicara kepada Loki kecil dan juga Hajrudin. Namun sayangnya, lagi-lagi wajah dari Raja Haral tidak terlihat jelas karena masih berupa siluet saja. Tetapi yang jelas, ketika itu Raja Haral masih memiliki 2 tanduk. Nah, di momen ini Raja Haral lalu mengatakan, "Kalian berdua adalah putraku yang berharga. Aku berharap kalian akan mendukung Elbaf bersama-sama sebagai pewarisku." Selain itu, kita juga diperlihatkan sekilas pertarungan Pangeran Loki dan Hajrudin, di mana Pangeran Loki selalu berhasil mengalahkan Hajrudin. Menariknya, ketika itu Pangeran Loki diperlihatkan menggunakan senjata Kanabo yang mirip dengan senjata Kaido. Di momen ini, Loki lalu berkata, "Apa kau bercanda? Tidak mungkin aku menerima si pendek lemah sepertimu sebagai kakakku. Ingat, kau hanyalah pengecut, bukan anak kandung ayah. Ibumu berasal dari garis keturunan tercemar." Nah, flashback pun kemudian berakhir dengan memperlihatkan raut wajah Hajrudin yang terlihat sangat marah sekali setelah teringat semua masa lalunya dengan Pangeran Loki. Bahkan di momen ini juga, Hajrudin lalu mengangkat kapaknya dan bersiap untuk membunuh Pangeran Loki. Rod dan Stenson yang melihat hal itu pun kemudian mencoba menahan Hajrudin. Hajrudin pun lalu mengatakan kepada Rod dan Stenson, "Aku tidak pernah sekalipun memaafkan orang ini. Dia telah menghina ibuku dan membunuh ayahku." Sementara itu, Pangeran Loki yang pingsan pun kemudian mulai tersadar ketika mendengarkan perkataan dari Hajrudin. Di momen ini juga, Loki lalu mengatakan, "Lakukan saja kalau kau bisa melakukannya. Dasar prajurit raksasa yang menyedihkan." Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan perkataan dari Pangeran Loki yang membuat Hajrudin terkejut, di mana Pangeran Loki mengatakan, "Jika kau punya waktu yang terjebak dalam masalah pribadimu, lihatlah seluruh hutan. Jangan bilang kalau kau juga benar-benar berpikir bahwa aku ingin membunuh ayah."
Nah, itu tadi merupakan review One Piece chapter 1143. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.